Real Madrid tembus 8 besar Liga Champions, badai cedera makin parah. Pelatih kepala Real Madrid Carlo Ancelotti mengungkapkan bahwa Ferland Mendy mengalami gangguan pada kakinya ketika melawan Atletico Madrid pada Rabu, 13 Maret 2025, dan tampaknya pemain berkebangsaan Prancis tersebut harus absen lama. Ancelotti mengatakan bahwa Mendy perlu dinilai setelah mengalami masalah otot dalam menghadapi Atletico Madrid, yang menyebabkan Ferland Mendy harus diganti pada menit akhir waktu normal. Saya pikir itu masalah otot karena ia merasakan nyeri di kakinya. Mereka akan memeriksanya dalam beberapa hari ke depan, kata Ancelotti kepada wartawan. Real Madrid berhasil menang adu penalti dengan skor 4-2, dan Ancelotti memuji timnya karena mampu melewati pertandingan sulit tersebut. Itu adalah pertandingan yang sulit, dan lebih sulit lagi jika Anda kebobolan dalam waktu 1 menit. Setelah itu mereka turun untuk bertahan dan berusaha mengecoh kami lewat serangan balik, ujar Ancelotti. Vinicius Junior gagal mengeksekusi penalti di menit-menit akhir pertandingan dan kemudian secara mengejutkan ditarik keluar sebelum berakhirnya perpanjangan waktu, dan pemain berkebangsaan Brasil itu tidak mengambil bagian dalam adu penalti. Real Madrid akan melanjutkan pertandingan La Liga mereka dengan pertandingan melawan Villarreal pada Sabtu, 15 Maret 2025, dan akan kembali beraksi setelah jeda internasional pada 29 Maret 2025, melawan Leganes dalam lanjutan La Liga. Mikel Arteta ketakutan, Arsenal punya sejarah buruk saat hadapi Real Madrid di perempat final Liga Champions. Arsenal menghadapi tantangan besar dalam perempat final Liga Champions melawan Real Madrid setelah dipastikan kehilangan Raheem Sterling pada leg pertama, serta berisiko tanpa Declan Rice dan Jurrien Timber dalam duel sengit ini. Setelah menyingkirkan PSV Eindhoven dengan agregat 9-3, Arsenal kini harus bersiap menghadapi Real Madrid, klub dengan koleksi 15 gelar Liga Champions. Leg pertama akan digelar di Emirates Stadium pada Rabu dini hari WIB, 9 Maret 2025, disusul leg kedua di Santiago Bernabeu, Kamis dini hari WIB, 17 Maret 2025. Sterling mendapat kartu kuning ketiganya di Liga Champions pada masa injury time. Akibatnya, ia dipastikan absen dalam leg pertama melawan Real Madrid. Harapan utama kini bertumpu pada Bukayo Saka, tetapi jika ia belum pulih tepat waktu, Arsenal akan kesulitan menembus pertahanan solid Real Madrid. Masalah Arsenal tak berhenti di Sterling. Declan Rice dan Jurrien Timber juga menghadapi risiko suspensi. Rice menerima kartu kuning kedua saat menghadapi PSV, sementara Timber dalam kondisi serupa. Jika satu di antara dari mereka mendapatkan kartu kuning lagi di leg pertama, mereka akan dilarang bermain di leg kedua di Bernabeu. Sejarah mencatat bahwa Arsenal pernah mengalahkan Real Madrid pada Liga Champions 2006, tetapi itu terjadi hampir 2 dekade lalu. Kini, menghadapi Madrid dengan skuad yang pincang dan tekanan dari klub yang haus gelar ke-16, Arsenal harus bermain dengan kewaspadaan penuh. Real Madrid siapkan proposal untuk Trent Alexander-Arnold. Kontrak Trent Alexander-Arnold di Liverpool akan segera berakhir, dan Real Madrid melihat ini sebagai peluang emas untuk merekrutnya secara gratis pada musim panas 2025. Menurut pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano, klub raksasa La Liga tersebut sangat yakin dapat memboyong pemain asal Inggris itu ke Santiago Bernabeu. Diskusi internal mengenai rincian kontrak dan gaji sudah berlangsung, sementara proposal resmi pun telah diajukan. Madrid percaya bahwa kehadiran Trent akan menjadi tambahan berharga bagi kedalaman skuad mereka, terutama di sisi kanan pertahanan. Dengan kualitas teknis yang luar biasa dan kemampuannya dalam menyerang, ditambah usianya yang masih 26 tahun, ia dianggap sebagai pilihan ideal untuk proyek jangka panjang Madrid. Madrid juga membutuhkan pengganti jangka panjang untuk Dani Carvajal, yang sudah memasuki tahap akhir karirnya. Perekrutan Trent dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat sektor pertahanan kanan mereka. Sebagai gambaran, kontrak Trent Alexander-Arnold saat ini hanya menyisakan beberapa bulan.
Musim ini, ia menerima gaji €213.446 per minggu, sedikit lebih tinggi dari Dani Ceballos €200.385 per minggu, tetapi masih di bawah Eduardo Camavinga, €240.385 per minggu. Jika Madrid menawarkan kenaikan gaji yang signifikan, mungkinkah Trent tergoda untuk meninggalkan Liverpool? Kita tunggu perkembangannya. Real Madrid dan konspirasi Liga Champions, The Gunners jadi korban berikutnya. Real Madrid berhasil melaju ke perempat final Liga Champions setelah mengalahkan rival sekota mereka, Atletico Madrid, melalui drama adu penalti yang penuh kontroversi. Pertandingan yang berlangsung di Wanda Metropolitano ini berakhir dengan skor agregat 2-2 setelah Atletico menang 1-0 di leg kedua. Namun, Real Madrid berhasil lolos setelah memenangkan adu penalti dengan skor 4-2, meskipun tidak tanpa kontroversi. Kylian Mbappe dan Jude Bellingham menjadi sorotan dalam pertandingan ini. Mbappe, yang sebelumnya tampil kurang menonjol, tiba-tiba muncul dengan aksi individu yang memenangkan penalti untuk Real Madrid. Namun, penalti tersebut gagal dimanfaatkan oleh Vinicius Junior, yang menendang bola melebar di atas gawang. Performa buruk Vinicius ini menuai kritik, terutama karena dia dianggap sebagai salah satu pemain kunci Real Madrid. Di sisi lain, Atletico Madrid tampil dengan pertahanan yang solid dan serangan yang mengancam. Conor Gallagher mencetak gol cepat di menit pertama, memberikan harapan besar bagi tim tuan rumah. Julian Alvarez juga tampil mengesankan, meskipun gol penaltinya dibatalkan oleh VAR karena dianggap menyentuh bola 2 kali. Keputusan ini menuai protes dari para pemain dan supporter Atletico, yang merasa bahwa Alvarez seharusnya diberikan kesempatan untuk mengulang penalti. Meskipun Atletico Madrid tampil lebih baik sepanjang pertandingan, Real Madrid berhasil memanfaatkan momentum di adu penalti. Federico Valverde, Alexander Sørloth, dan Jude Bellingham berhasil mencetak gol penalti mereka, sementara Jan Oblak menyelamatkan tendangan Lucas Vazquez. Dengan kemenangan ini, Real Madrid akan menghadapi Arsenal di perempat final. Pertandingan ini diprediksi akan menjadi ajang yang menarik, mengingat Arsenal memiliki keyakinan tinggi setelah melaju dengan agregat 9-3 atas PSV Eindhoven. Bayern Munchen perang terbuka dengan Real Madrid demi mendapatkan bintang Manchester United. Dua klub raksasa Eropa, Bayern Munchen dan Real Madrid, sedang melakukan perang dingin. Latarnya tak lain keinginan mereka mendapatkan bek Manchester United, Diogo Dalot. Harapan Real Madrid mendapatkan Diogo Dalot pada bursa transfer musim panas mendatang mengalami hambatan baru. Mereka harus bersaing dengan Bayern Munchen, yang juga mengincar bek berkualitas tinggi itu. Pada musim panas yang akan datang, Real Madrid berencana mencari bek kanan yang baru. Kebutuhan ini muncul karena Dani Carvajal seringkali mengalami cedera, sehingga mereka memerlukan pengganti yang handal untuk posisi tersebut. Diogo Dalot merupakan nama yang sudah lama dikaitkan dengan Los Blancos. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti sangat tertarik dengan bek yang bisa bermain di beberapa posisi sekaligus tersebut. Sportsmall menulis, Real Madrid tidak sendirian dalam mengejar Dalot. Bayern Munchen sudah melakukan manuver agar bisa mendapatkan tanda tangan pesepak bola berusia 25 tahun tersebut. Kicker merilis, pelatih Bayern Munchen, Vincent Kompany memiliki ketertarikan sejak lama agar bisa membawa Dalot ke Bayern Munchen. Ia terkesan dengan sifat fleksibel yang dimiliki Dalot. Bek tersebut mampu beroperasi di posisi bek kanan maupun bek kiri dengan performa yang sama baiknya. Kabar beredar, Manchester United bersiap melakukan negosiasi dengan dua klub besar Eropa itu mengenai transfer Dalot. Maklum, Manchester United juga sedang butuh uang agar bisa merealisasikan rencana Ruben Amorim mendapatkan sederet pemain incarannya. Seperti pernah dilansir beberapa media di Inggris, Manchester United menetapkan banderol sebesar 50 juta euro bagi siapapun yang ingin mendapatkan bek timnas Portugal tersebut. Seharusnya, bagi Bayern Munchen dan Real Madrid, harga tersebut masih masuk akal. Real Madrid bersiap cuci gudang, 6 pemain bintang pergi. Real Madrid menghadapi dilema besar musim panas ini terkait masa depan beberapa pemain yang kontraknya akan segera berakhir.
Sebagai salah satu klub terbesar di dunia, Los Blancos terus berkembang dengan mendatangkan talenta baru, yang bisa berarti akhir perjalanan bagi beberapa pemain senior. Setidaknya ada 6 pemain termasuk satu yang sedang dipinjamkan yang masa depannya masih belum jelas di bawah asuhan Carlo Ancelotti. 6 pemain bintang ini antara lain yaitu David Alaba, Raul Asensio, Dani Carvajal, Thibaut Courtois, Antonio Rudiger, Reinier. Madrid harus segera mengambil keputusan soal masa depan pemain-pemain ini. Beberapa masih memiliki peran penting di klub, sementara yang lain mungkin harus mencari tantangan baru. Dengan ambisi terus bersaing di level tertinggi, Madrid perlu strategi cerdas dalam membangun tim untuk masa depan.